Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi Arif di sini. Dan insya Allah kali ini aku pengen share ke teman-teman cara untuk mengisi daftar riwayat hidup atau mungkin lebih ke gambaran. Karena siapa tahu masing-masing instansi punya ketentuan masing-masing dalam tata cara pengisian untuk daftar riwayat hidupnya. Dan kali ini aku pengen share tata cara pengisian DRH dari instansi yang aku daftar kemarin gitu. Jadi teman-teman perlu juga proaktif untuk nanya ke instansi masing-masing mengenai ketentuan yang berlaku di instansi teman-teman. Oke? Dan sebelum kita lanjut ke informasinya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share juga video aku ke teman-teman kalian biar mereka bisa update mengenai informasi CPNS ataupun informasi mengenai P3K yang insya Allah akan aku share di channel aku. Oke? Dan kalau udah kita lanjut langsung ke pembahasan kita mengenai tata cara pengisian daftar riwayat hidup. Untuk tata cara ini juga ada, aku dapatkan juga ini dari akun Instagram @duniacpns. Ini dia akunnya. Jadi teman-teman bisa follow juga akun Instagram itu karena di situ update banget soal info-info seputar CPNS dan P3K ya. Jadi teman-teman bisa follow juga. Sebelum kita lanjut, aku juga pengen rekomendasikan buat teman-teman semua yang lagi nyari bimbel online untuk persiapan di CPNS tahun 2021 nanti. Aku bisa rekomendasikan di situs bimbel belajar di jadicpns.com. Jadi teman-teman, aku udah cantumkan linknya di bawah buat teman-teman yang pengen bimbel dari sekarang persiapan ya, karena memang tahun lalu atau tahun kemarin itu belum berhasil dan teman-teman pengen belajar lagi lebih giat dari sekarang. Aku bisa rekomendasikan di sini ya. Jadi di jadicpns.com itu teman-teman bisa mempelajari tryout, latihan-latihan soal yang nantinya gak cuma ada jawaban aja tapi juga ada pembahasan dan ada materinya juga. Jadi teman-teman selain ngerjain soal, kalian juga bisa langsung belajar materi-materinya ya. Dan ada kabar gembira buat teman-teman yang nantinya masukkan kode referral Dunia CPNS. Nanti teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 27.000. Jadi yang awalnya harganya 126.000, teman-teman cukup membayar seharga 99.000. Jadi teman-teman silahkan mendaftar dan aku dicantumkan juga linknya di bawah, langsung aja diklik ya. Oke, kita lanjut ke tata cara panduannya. Ini dia. Daftar riwayat hidup. Yang poin pertama adalah keterangan perorangan. Teman-teman isi, ini ada banyak poin-poin yang harus diisi. Biasanya ya, itu pengisian ini ditulis dengan menggunakan huruf balok atau huruf kapital, atau lebih jelasnya adalah caps lock kalau di laptop atau di komputer. Jadi semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, ini udah jelas teman-teman isi sesuai dengan yang ada di iktp. Kemudian nama ini teman-teman isi nama lengkap berdasarkan gelar juga. Kalau misalnya teman-teman S1 ya pakai sarjana apa, kemudian S2 apa gitu-gitu isi juga. Kemudian kabupaten, kota tempat lahir udah jelas diisi, tanggal lahir juga sudah jelas, lalu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan sesuai di KTP. Kalau misalnya emang masih lajang di iktp-nya tulis aja lajang. Jadi kalau misalnya teman-teman emang belum ngerubah statusnya, jadi misalnya pas daftar belum nikah, kan setelah daftar itu kan cukup panjang sampai dengan SKB kan. Nah selama proses itu teman-teman akhirnya nikah, berarti kan otomatis statusnya yang pas awal sama nikah kan beda tuh dengan yang sekarang. Jadi teman-teman isinya sesuai dengan yang di KTP aja. Kalau teman-teman udah melakukan penyesuaian dan emang sudah sempat untuk ngeganti ya ganti aja, sesuaikan aja udah nikah. Tapi kalau misalnya emang belum sempat ya tulis aja statusnya sesuai dengan iktp saat itu, yaitu kalau misalnya emang belum ya berarti lajang ya kan. Kemudian untuk email ditulis dengan huruf kecil. Jadi teman-teman email kan biasanya huruf kecil semua ya. Jadi teman-teman isi dengan huruf kecil. Kemudian nomor telepon isi juga. Lalu untuk alamat ini langsung aja, misal jalan apa. Jadi nggak perlu ditulis lagi jalan Awahab Syahrani misalnya. Jalannya nggak perlu, langsung aja. Misalnya jalannya adalah Jalan Syahrani nomor sekian. Jadi untuk pengganti jalannya itu sudah ada di poin itu. Jadi teman-teman di kolom kosongnya langsung aja ngisi nama jalannya apa gitu ya. Kelurahannya juga sama, kelurahan apa. Nggak perlu ditulis lagi kelurahan. Jadi nanti kan double ya. Sama kecamatan, kabupaten, dan provinsi juga langsung ditulis apa. Lalu keterangan badan, tingginya berapa. Tulis angka aja, nggak usah pakai senti lagi. Kemudian berat badan berapa. Lalu rambutnya luruskah, ikalkah, atau keritingkah. Lalu bentuk mukanya bulat, persegi, oval, hati, atau lonjong. Ini teman-teman bisa coba untuk ngaca juga, bercermin. Kira-kira muka teman-teman ini apa ya bentuknya. Atau bisa juga tanya teman-teman. Nanya temannya teman-teman. Jadi nanya kira-kira bentuk muka teman-teman ini apa gitu ya. Kemudian warna kulit hitam, sawo mateng, atau kuning langsat ya, itu ada pilihan-pilihannya. Kemudian ciri khas kalau ada ditulis.
Kalau misalnya teman-teman nggak ada, yang nggak usah juga, atau cacat tubuh kalau ada ya. Kemudian kegemaran atau hobi sesuai dengan hobi teman-teman diisi. Lalu pendidikan atau poin 2. Nah ini sekolah dasar, semuanya ditulis dengan lengkap. Sekolah dasar, misal yang pertama adalah tingkat sekolah dasar. Lalu namanya apa, SD 001 misalnya. Kemudian akreditasi. Nah ini akreditasi kalau misalnya ada teman-teman isi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena jujur dulu waktu aku SD juga aku nggak tahu akreditasi SD aku apa. Jadi pokoknya waktu itu asal sekolah aja. Kemudian nama tempat sesuai ijazah. Kemudian diisi nomor ijazahnya, kemudian tanggal, ini STTB-nya ya, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian pejabat penanda tangan. Jadi kalau misalnya yang nanda tangan adalah kepala sekolah, nama lengkap dari kepala sekolahnya. Nah SD itu kan belum ada gelar ya. Emang kalau profesor atau apa, jadi SD, SMP, SMA kan nggak ada gelar. Jadi untuk bagian kolom gelar itu dikasih aja tanda strip gitu. Jangan dikosongkan ya, dikasih strip aja, strip. Doi adalah gitu tangga yang lukang. Kemudian SMP juga sama teman-teman, cara ngisinya sama kayak yang SD, SMA juga sama. Lalu kemudian untuk perguruan tinggi, ini biasanya rata-rata sudah ada akreditasi, karena universitas itu emang sudah harus diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Kemudian teman-teman tulis sesuai dengan yang tadi. Lalu terakhir adalah gelarnya. Kalau teman-teman S1 kan berarti gelarnya ada di belakang kan. Jadi teman-teman nanti ngisinya yang di poin belakang aja, gelarnya apa gitu, sarjana teknika atau sarjana ekonomika, itu disingkat aja singkatannya. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah S3 misalnya itu, atau S2 itu kan di depan kan, tulis aja gelarnya di depan apa. Lalu kursus atau latihan, kalau misalnya teman-teman pernah mengikuti kursus ditulis juga di situ ya. Lalu riwayat pekerjaan dan tanda jasa atau penghargaan, ini teman-teman isi kalau misalnya ada. Kalau misalnya juga nggak ada, nggak usah dipaksakan, karena banyak juga yang nanya, aku belum punya pengalaman, ini gimana gitu. Jadi aku fresh grade, harus diisi apa di riwayat pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang baru ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak diisi, karena nanti malah kalau diisi yang lain-lain, karena ada juga yang pengen ngisi waktu magang. Jadi nggak terhitung ya. Jadi ini lebih ke teman-teman sudah bekerja sebagai pegawai di suatu instansi. Oke. Kemudian tanda jasa atau penghargaan juga kalau misalnya teman-teman ada, diisi juga. Kalau misalnya emang nggak ada, kosongkan. Lalu riwayat keluarga, ini coret yang tidak perlu. Jadi misalnya ini teman-teman sudah, kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga, diisi. Kalau misalnya emang belum, berarti tidak usah diisi ya. Ini kalau misalnya teman-teman adalah suami, berarti nanti diisi data istrinya. Atau kalau misalnya teman-teman adalah istri, yang diisi adalah data suaminya. Diisi dengan sesuai dengan yang ada di sini juga nih, teman-teman bisa ngelihat. Kemudian anaknya kalau sudah punya anak. Kemudian ini dia orang tua kandung juga diisi sesuai dengan KTP. Jadi semua yang teman-teman masukkan di sini harus sesuai dengan IKTP yang ada dari keluarga teman-teman itu. Yang orang tua kandung itu ada dua. Yang pertama teman-teman isi untuk yang ayah dan yang ibu. Kemudian saudara kandung. Nah saudara kandung di sini juga sama teman-teman, isi sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian yang di bagian NIP ini adalah kalau misalnya teman-teman orang tuanya adalah CPNS atau PNS atau pensiunan, jadi diisi untuk poin ini. Jadi kalau misalnya keluarga teman-teman nggak, ayah atau ibu bukanlah CPNS atau bukan PNS, maka NIP-nya kosongkan gitu ya. Jadi itu bukan diisi NIK, karena NIK-nya sudah ada sendiri di bagian kiri gitu. Jadi poin NIP ini diisi kalau misalnya keluarga teman-teman entah ibu, saudara ataupun ayah itu adalah pensiunan ataupun masih pegawai yang berstatus sebagai PNS atau CPNS. Oke. Kemudian kita lanjut, ibu, bapak atau mertua juga sama. Kalau buat teman-teman yang belum menikah berarti ini dikosongkan. Nggak usah dipaksain buat diisi. Ya, oke, kita lanjut ke keterangan organisasi. Nah, ini keterangan organisasi ini teman-teman isi sesuai dengan informasi dari teman-teman pernah aktif berorganisasi apa. Lalu keterangan lain-lain. Ini teman-teman isi, ini kan ada SKCK, kemudian surat keterangan sehat, kemudian surat keterangan bebas nafzah. Nah ini teman-teman isi, jadi DRH ini teman-teman selesaikan setelah semua dokumen kayak persyaratan-persyaratan administrasi lain seperti SKCK, surat kesehatan sehat jasmani atau rohani buat instansi tertentu, atau juga dengan surat keterangan bebas nafzah itu sudah selesai teman-teman kerjakan. Jadi teman-teman bisa ngisi untuk poin keterangan lain-lain ini. Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelihat
contoh dari ini secara lengkap udah aku jelaskan. Teman-teman bisa lihat di akun Instagram @duniacpns, ada di sana udah diposting. Jadi teman-teman bisa juga untuk ngelihat di situ contoh-contohnya. Dan terakhir di bagian bawah itu teman-teman seperti biasa tulis nama lengkap dan gelarnya, tanda tangan, kemudian tempat, tanggal, bulan dan tahun, lalu materai 6000 jangan lupa ya. Oke, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke teman-teman mengenai tata cara atau gambaran umum dari pengisian daftar riwayat hidup. Dan perlu teman-teman ingat, bisa jadi setiap instansi kebijakannya beda-beda. Jadi aku harap teman-teman proaktif untuk nanya ke instansi masing-masing karena mereka akan sangat terbuka dengan pertanyaan teman-temannya. Jadi jangan malu-malu gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman malu-malu bisa sesat di jalan kayak pepatah-pepatah gitulah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video penjelasan selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.